Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran daring matematika kelas 4. Baik, langsung saja. Karena materi PTS ada yang belum saya sampaikan, maka dari itu saya akan menuntaskan materinya kali ini. Adapun materinya mengenai faktor bilangan. Jadi faktor bilangan itu apa? Kemudian nanti yang akan kita bahas itu adalah faktor persekutuan bilangan. Kemudian ada faktor persekutuan bilangan terbesar, gitu ya, atau FPB. Namun sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari faktor bilangan. Gitu. Jadi pengertian dari faktor bilangan itu adalah bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Jadi nantinya akan ada sebuah bilangan, kemudian kita tentukan bilangan-bilangan yang lain yang habis membagi bilangan tersebut. Contoh saja, di sini ada tentukan faktor dari 8, gitu ya. Jadi kita harus mencari bilangan-bilangan atau faktor-faktor dari 8 yang membagi habis bilangan 8. Gitu. Sebagai contoh, 8 itu akan habis dibagi 1. Ya kan? 8 dibagi 1 itu sama dengan 8. Kemudian 8 bisa dibagi 2 apa tidak? Ya, 8 bisa dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Habis kan? Oke. Kemudian selanjutnya 8 dibagi 3 bisa tidak? Oh, tidak bisa, karena tidak ada perkalian 3 yang hasilnya 8. Kemudian lanjut lagi, karena tidak bisa dibagi 3, maka kita pilih angka yang lain. 8 dibagi dengan 4 bisa? Ya, bisa. 8 dibagi dengan 4, yaitu hasilnya adalah 2. Selanjutnya, 8 bisa bagi 5 tidak? Tidak bisa. 8 bisa bagi 6? Tidak bisa. 8 bagi 7? Tidak bisa juga. Kemudian 8 dibagi 8 yang terakhir, yaitu 8 bagi 8 sama dengan 1. Oke. Karena sudah mencapai angka yang terakhir, yaitu angka 8 sendiri, maka faktor bilangannya adalah, ya, dari 8, yaitu berapa aja? Yaitu 1, 2, 4, dan 8. 1, 2, 4, dan 8. Inilah angka-angka yang membagi habis angka 8. Gitu ya. Sehingga faktor bilangan dari 8 yaitu 1, 2, 4, dan 8. Kemudian ada contoh selanjutnya, yaitu disuruh menentukan faktor dari 6. Kita gunakan tabel lagi untuk menentukan faktor dari 6. Jadi faktor dari 6 itu kita cari bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan 6. Sebagai contoh, 6 akan habis dibagi dengan 1, ya kan? 6 dibagi 1 sama dengan 6. Seperti ini. Kemudian kita cari lagi bilangan yang dapat membagi habis angka bilangan 6, yaitu 6 dibagi dengan 2. Bisa ya? 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian kita cari lagi, 6 bisa bagi 3 tidak? Bisa. 6 dibagi 3 hasilnya sama dengan 2. Seperti itu kan? Kemudian 6 bagi 4 bisa? Tidak bisa. 6 dibagi 5 bisa? Tidak bisa. Kemudian 6 dibagi 6 tentunya bisa ya. 6 bagi 6 itu dapat 1. Karena sudah mencapai angka 6, angka itu sendiri atau bilangan itu sendiri ya, maka dari itu kita dapat menentukan faktornya, gitu ya. Sehingga faktor dari 6 itu sama dengan berapa aja? Tabel yang atas ya, 1, 2, 3, dan 6. 1, 2, 3, dan 6. Nah, inilah cara menentukan faktor dari sebuah bilangan. Kita dapat menggunakan tabel untuk lebih mempermudah dalam menentukan faktor tersebut. Nah, setelah kita mengetahui faktor suatu bilangan, ya, dapat ditentukan menggunakan tabel tadi, maka kita lanjutkan ke faktor persekutuan. Jadi apa sih faktor persekutuan? Faktor persekutuan itu adalah faktor yang sama dari bilangan-bilangan yang ditanyakan, gitu ya. Suatu bilangan atau beberapa bilangan. Sebagai contoh saja, tentukan faktor persekutuan dari 8 dan 6. Tadi kan kita sudah menentukan faktor dari 8 dan 6, yaitu faktor 8 itu kan ada 1, kemudian 2,
4, dan 8. Ini kan. Kemudian faktor dari 6 tadi sudah kita tentukan, faktor dari 6 yaitu 1, kemudian 2, 3, dan 6. Seperti ini kan. Maka kalau kita disuruh untuk menentukan faktor persekutuan, artinya kita cari dari faktor 8 dan faktor 6 yang faktornya itu sama, angkanya sama. Seperti itu kan. Nah, kita kan dapat melihat nih angka yang sama dari faktor 8 dan 6 yaitu adalah angka 1. Di sini ada 1, di sini ada 1 juga. Kemudian angka berapa? 2. Setelah itu ada yang sama lagi tidak? Tidak ada ya, karena di sini 43, di sini 86. Tidak ada yang sama lagi. Maka faktor persekutuan atau dapat saya singkat FP gitu ya. Faktor persekutuan dari 8 dan 6 itu adalah berapa? Yang sama berapa nih? 1 dan 2. 1 dan 2. Selesai. Seperti itu. Cara menentukan faktor persekutuan itu adalah kalian tentukan dulu faktor dari angka-angka yang ditanyakan atau bilangan yang ditanyakan, yaitu 8 dan 6. Cari dulu faktor 8 dan 6 menggunakan tabel. Ya, tadi ketika sudah menentukan faktor dari 8 dan 6, maka cari faktor persekutuan dengan melihat faktor-faktor tersebut yang angkanya sama. Seperti itu. Karena di sini kita sudah menentukan faktor 8 dan 6, maka kita tinggal menentukan faktor yang sama yaitu 1 dan 2. Oke. Kemudian selanjutnya yang C. Misalkan kita disuruh untuk menentukan faktor persekutuan terbesar gitu ya. Atau biasanya disingkat dengan FPB. Nah, kita ambil contoh yang ini aja gitu ya. Tentukan FPB dari 8 dan 6. Oke. Karena kita sudah menentukan faktor persekutuannya. Faktor persekutuannya berapa? 1 dan 2. Berarti dari faktor persekutuan ini yang terbesar angka berapa nih? Yaitu 2. Maka dapat ditentukan FPB-nya sama dengan 2. Oke, seperti itu ya. Karena yang paling besar antara 1 dan 2 yaitu 2. Maka faktor persekutuan yang terbesar yaitu 2. Oke, seperti itu.